Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita ketemu lagi dan pada segmen kali ini saya akan membahas tentang teknik Ru'yatul Hilal pada tanggal 9 April 2024, yaitu Ru'yatul Hilal awal Syawal 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan Ru'yatul Hilal, di mana ini akan saya visualisasikan juga agar supaya kita mempunyai satu bayangan ketika melakukan Ru'yatul Hilal. Dan ini juga, video ini juga sebagai guidance atau petunjuk agar supaya ru'yat kita ini benar-benar ru'yah yang dilandasi oleh dasar ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada astronomi atau ilmu falak. Saudaraku, pada tanggal 9 April 2024 itu terjadi istima atau konjungsi yang dalam visualisasi ini dinyatakan dengan new moon. Ini ada new moon ini. Nah, ini istimanya ini terjadi pada ini 9 April 2024, yaitu pada pukul 1:20 waktu Indonesia bagian Barat atau pada dini hari. Apa itu istima? Itu kan kalau ada sebuah pertanyaan, apa istima? Istima itu adalah ketika bumi, bulan, dan matahari dalam garis yang sama atau hampir sama. Jadi kalau divisualisasikan seperti ini adalah bumi kita, kita berada di sini. Kemudian ini adalah bulan, gitu ya. Ini adalah bulan, itu yang ada. Jadi ada saya ketuk-ketuk itu. Kemudian ini adalah matahari. Ini ada di garis yang sama atau hampir sama. Jika sama persis, maka akan terjadi gerhana matahari. Tapi kalau tidak sama, maka tidak ada gerhana matahari. Lah, ketepatan kita di Indonesia bagian barat ini kita tidak mengalami gerhana matahari, tapi di belahan bumi yang lain mengalami gerhana matahari. Jadi kalau kita kemudian melihat seperti ini, jadi kalau mau ru'yah dengan baik itu seperti ini, kita harus tahu visualisasinya seperti apa kira-kira. Jadi kita akan melihat ketika matahari tenggelam, yaitu pada pukul 17:32. Jadi ini mataharinya sudah terbenam, ini matahari. Jadi itu yang masih ada sinarnya. Kemudian ini bulannya, gitu ya. Di sebelahnya ada Merkurius. Ini kalau sebelum tenggelam matahari, contoh seperti ini matahari di atas kita, di atas ufuk gitu ya. Ini maka praktis benda langit yang lain tidak terlihat, apalagi di kedekatan yang sangat dekat dengan matahari. Jadi maka tentu saja sinar matahari akan mengalahkan cahaya bulan dan benda-benda langit yang lain. Maka untuk ru'yatnya kita mulainya yaitu ketika matahari mulai tenggelam, yaitu pada pukul 17:32. Ini di markas Tanjung Kodok Lamongan. Nah, kemudian kita akan melihat seperti ini visualisasinya. Kita harus tahu azimutnya. Jadi azimut itu garisnya, garis agar kita tidak salah. Jadi ini katakanlah kita ada berada di tengah ini. Ini sebelah kanan ini adalah utara, katakanlah begitu. Terus kiri ini adalah selatan. Terus kemudian garis putih itu di depan kita di atas itu adalah barat. Nah, agar tidak salah, azimut matahari itu, jadi azimut matahari itu ini di sini azimut matahari itu di 277 atau di 270 itu barat, titik barat. Maka di 7 derajatnya barat itu adalah matahari. Gitu ya. Jadi ini agar supaya saya perlihatkan sebelum matahari tenggelam gitu. Itu ada di sana. Kemudian bulannya, hilalnya gitu ya. Itu ada di azimutnya. Jadi harus tahu kalau mau ru'yah itu kita harus membuat garisnya seperti ini. Garis seperti ini.
agar kita tidak keliru. Karena bisa jadi kalau kemudian kita apalagi di ketinggian hilal yang sangat tipis gitu ya, sangat rendah, itu tentu kita harus lebih hati-hati dan ini harus secara detail azimutnya, garisnya ini. Jadi garis ke hilal itu harus secara detail kita tahu. Karena kalau tidak kemudian katakanlah kita kemudian lihatnya ke arah sana, ke arah lebih ke kanan atau lebih ke kiri. Bahkan bisa jadi kalau tidak tahu itu kita tidak ada hitungan pasti, kita akan melihatnya di sebelah selatannya barat. Itu akan lebih parah lagi. Maka kemudian ini diperlukan hisab itu untuk mengetahui ini. Dan kalau saudaraku mau ru'yah, itu seperti Tanjung Kodok, itu biasanya dan pasti kita akan membuat garis-garis seperti ini. Jadi garis biru, katakanlah, itu adalah garis hilalnya. Bapak yang ada di situ semuanya akan melihat ke sana. Kemudian garis yang kuning adalah garis matahari atau azimut matahari. Dan ini semuanya akan kita hitung, gitu ya. Kemudian kalau sudah hilal sudah mulai tenggelam pada pukul 17.30 seperti ini, 32 ya, 11.32 ini matahari sudah tenggelam. Ini kita lihat sudah mulai tenggelam, maka hilalnya ini akan terlihat seperti ini. Di arah yang telah kita hitung yaitu 283. Gitu ya. Jadi jaraknya sekitar 6 derajat. Ya, 6 derajat di utaranya matahari, gitu ya. Sehingga kalau kemudian kalau kita lihat gitu ya, visualisasinya seperti apa, itu maka hilal itu terlihat seperti ini. Ini ada garis ini, ada cahaya tipis sekali. Ini yang dinamakan dengan hilal atau bulan sabit muda. Jadi bentuknya seperti rok terbalik. Ini mulai dari sini sampai sini. Ini kalau lihat jadi arahnya nanti adalah miring ke utara. Dia ada di utaranya matahari dan miring ke utara. Maka di sini disebut dengan waxing crescent, gitu ya. Waxing itu apa ya? Membesar. Jadi akan membesar. Jika kemudian kita ru'yah pada tanggal 8 katakanlah kemarin gitu, maka tidak terlihat. Karena apa? Di sini tertulis warning crescent. Jadi ini bulan mati atau bulan yang menyusut, ya, bulan yang menyusut. Sedangkan kalau tanggal 29 ini waktu sudah istima, maka ini disebut dengan waxing crescent atau bulan sabit muda atau bulan yang bisa membesar terus. Jadi seperti itu sehingga jadi pada pukul 17.32 ketika tenggelam, ini ketinggiannya sudah lumayan tinggi, sudah memenuhi kriteria imkanur ru'yah neomabim, yaitu minimal ketinggian hilal 3 derajat, kemudian elongasinya 6,4 derajat. Sehingga dapat diprediksi bahwa besok pada tanggal 10 April 2024 Masehi, pada hari Rabu, itu insya Allah kita akan merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Namun demikian, kita terus akan menanti sidang isbat yang dilakukan oleh Menteri Agama pada sore atau petang nanti, sehingga nanti kita semuanya akan mendengarkan sidang isbat Menteri Agama akan memutuskan kapan 1 Syawal 1445 Hijriah. Saudaraku, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video pendek ini bisa memberikan gambaran ya minimal gambaran agar supaya kita ketika ru'yah itu ru'yah yang berdasarkan ilmu astronomi dan insya Allah ru'yah kita kalau dengan cara seperti ini kita tahu azimutnya, azimut matahari, azimut hilalnya, terus kemudian kita tahu baratnya di mana, karena kita juga harus secara rigid harus tahu arahnya, utara, selatan, timur, dan barat. Sehingga insya Allah
ini ru'yahnya kita akan ru'yah dengan ru'yah yang berkualitas. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.